Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita masih menyambung berkaitan dengan fikih ikhtilaf. Dan yang akan kita baca setelah memahami macam-macam ikhtilaf, ada ikhtilaf yang mu'tabar dan ikhtilaf yang tidak mu'tabar, ikhtilaf yang diakui dan perbedaan yang tidak diakui. Berikutnya kita akan membaca syarat perbedaan yang diakui. Seperti apa sebuah pendapat itu diakui sebagai pendapat dan perlu dipertimbangkan. Silakan dibuka halaman 172. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Berkata penulis, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Syarat keempat, syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Sebagai pelengkap pembahasan sebelumnya, kita akan menyebutkan syarat perbedaan pendapat yang mu'tabar atau diperhitungkan. Ada 3 syarat ikhtilaf yang mu'tabar. Syarat 1, pendapat itu harus berasal dari ahlinya. Ketika ada orang berpendapat berbeda dalam masalah tertentu, tetapi dia bukan ahli di bidang itu, tentu saja pendapatnya tidak bisa diterima. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam masalah agama, tetapi merupakan konsensus dalam semua aktivitas ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Ketika semua dokter ahli bersepakat bahwa penyakit A menular, lalu ada seorang dukun pijat membuat pendapat yang berbeda bahwa penyakit A tidak menular. Tentu saja pendapat dukun pijat ini tidak perlu dihiraukan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qudatu thalathatun ithnani fin nari wa wahidun fil jannati. Rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Wa rajulun qada linnasi ala jahlin fahuwa finnari wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnari. Hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka sedangkan 1 di surga. Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan sesuai kebenaran, dia masuk surga. Kedua, hakim yang memutuskan perkara manusia padahal dia tidak mengetahui ilmunya, dia masuk neraka. Ketiga, hakim yang bertindak zalim ketika memutuskan hukum, dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, asyahid atau yang kita jadikan sebagai dalil dari hadis yang tadi kita baca, al-qudatu thalathatun, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka, 1 di surga. Kemudian Nabi SAW memberikan rincian, hakim yang masuk neraka adalah hakim yang qadha linnasi ala jahlin, membuat keputusan terhadap kasus masyarakat ala jahlin, dalam posisi dia tidak tahu ilmunya, di atas kebodohan. Kata Nabi SAW, fahuwa finnar, dia masuk neraka. Kenapa ini masuk kategori pelanggaran syariat? Karena bicara masalah syariat itu jadi saksi atas nama pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? Allah. Karena itu kalau orang bicara berkaitan dengan hukum syar'i, itu sama dengan dia menyambung lidah penjelasan wahyu. Maka kalau dia tidak punya ilmu, walaupun apa yang dia sampaikan ada peluang benar, tapi dia tetap salah, dia berdosa. Oleh karena itu kita diberi satu kaidah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti apa yang tidak kau miliki ilmunya. Kata kuncinya,
bicara masalah agama harus punya landasan. Kalau orang ketika bicara tanpa ilmu, peluang salahnya besar. Meskipun dia juga punya peluang benar. Tapi Islam melarang keras seperti ini, sehingga kalau tidak punya ilmu, maka dia dilarang untuk berbicara masalah agama. Selanjutnya, pembahasan tentang ikhtilaf mu'tabar ini kaitannya dengan pendapat seperti apa yang diakui sehingga tidak diperbolehkan adanya unsur ingkarul mungkar. Karena kalau orang tidak tahu ini termasuk pendapat yang diakui, mungkin dia mengingkari, bahkan bisa jadi pengingkarannya serius, sementara itu masih masuk dalam ranah ikhtilaf yang diakui. Sebagai contoh, yang paling gampang untuk kita sebutkan berkaitan dengan kunut subuh. Karena ini masuk kategori ikhtilaf mu'tabar, maka tidak ada bentuk ingkar al-munkar. Artinya baik yang kunut maupun yang tidak kunut, kita tidak boleh sebut itu sebagai kemungkaran. Kalau pada posisi ini salah, boleh saja. Tapi tingkatannya bukan sampai tingkatan ingkarul munkar, namun diskusi untuk mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Kita lanjutkan. Nabi SAW memberikan ancaman neraka untuk hakim yang memutuskan perkara padahal dia tidak mengetahui ilmunya. Meskipun mungkin saja orang tersebut bersifat jujur dan amanah, namun ketika dia memutuskan perkara tanpa dasar ilmu, dia diancam dengan neraka. Asy-Syatibi menjelaskan, al-ijtihadul waqi'u fi syari'ati dhurban. Ahaduhuma al-ijtihadul mu'tabaru syar'an wa huwa shadiru an ahli alladzina tala'u bi ma'rifati ma yaftaqiru ilaihi al-ijtihadu wa hadza huwa allazi taqaddama al-kalamu fihi. Ada dua macam ijtihad dalam masalah syariat. Pertama, ijtihad yang muktabar secara syar'i. Itulah ijtihad yang berasal dari orang yang ahli di bidangnya, yang telah menguasai segala macam ilmu yang dibutuhkan untuk berijtihad. Kedua, ijtihad yang tidak muktabar, yaitu ijtihad dari orang yang tidak tahu bekal yang dibutuhkan untuk berijtihad. Pada hakikatnya, dia berpendapat semata mengikuti selera dan punya kepentingan tertentu. Al-Muwafaqat. Baik. Jadi ini pembagian ijtihad yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya. Dan pernah kita sampaikan bahwa Asy-Syatibi atau kitab Al-Muwafaqat ini yang menjadi inisiator bagi saya menulis buku fikih bermadhab. Saya tidak punya kitab Al-Muwafaqat, tapi saya punya kitab Tahdzib Muwafaqat. Jadi seperti ringkasan. Dan Tahdzib Muwafaqat ini mewakili dari kitab Al-Muwafaqat, namun versi yang lebih ringkas dan sederhana, ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Jizani hafizahullah. Setelah saya baca buku itu, saya merasa penting bagi masyarakat umum untuk tahu yang kayak gini. Karena ternyata banyak rambu-rambu dalam pembahasan syariat yang masyarakat umum tidak ngerti. Seperti misalnya pembahasan tentang seperti apa sih panduan ikhtilaf, bagaimana panduan bermadhab, bagaimana panduan ketika meminta fatwa dan berfatwa, kemudian panduan ketika kita memahami status ulama dan seterusnya. Dan buku fikih bermadhab isinya adalah seperti itu, menjelaskan tentang rambu-rambu ketika orang itu beragama. Karena beragama ini seperti orang menempuh sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu ada banyak rambu. Kalau dia tidak paham rambunya, maka bisa jadi dia ditilang, ya. Sehingga tidak boleh stop, dia stop, tidak boleh parkir, dia parkir, dan seterusnya. Selanjutnya. Syarat 2. Tidak menyalahi ijma' yang absolut atau ijma' qat'i. Ketika sudah terjadi ijma' qat'i, tidak boleh ada pendapat yang menyimpang darinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Famakana fihi nasun
hukmun lillahi aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa' ahadan alima min hadza wahidan an yukhalifahu. Perkara yang telah ditegaskan dalam nas sebagai hukum Allah, ditegaskan dalam sunnah Rasulullah, atau ada ijma' di tengah kaum muslimin tentangnya, maka orang yang mengetahui salah satu dari tiga hal ini tidak boleh menyimpang darinya. Jima'ul Ilmi halaman 44. Perlu kami ulangi di sini bahwa aturan ini berlaku untuk ijma' qat'i, yaitu ijma' yang diketahui dengan jelas keberadaannya di tengah umat ini. Misalnya ijma' tentang haramnya khamar, haramnya riba dan sebagainya. Adapun keterangan ijma' yang masih diragukan keberadaannya tidak termasuk dalam batasan ini. Nah, juga sudah cukup jelas ya. Jadi perbedaan yang mu'tabar, salah satu di antara syaratnya adalah tidak menyalahi ijma'. Kalau menyalahi ijma', ya, maka tidak diakui. Sebab ketika sudah ada ijma', tidak boleh ada pendapat yang lain. Nabrak ijma' itu sama dengan nabrak gunung. Nah, jadi tidak boleh. Sehingga ini sudah sepakat. Ya gimana lagi, kau harus ambil. Karena ijma' itu bagian dari dalil. Ijma' bagian dari dalil yang diakui. Apa dalil kalau ijma' adalah dalil? Apa dalil bahwa ijma' adalah dalil? Sudah pernah kita bahas ini. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian beda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau tidak beda pendapat, itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya dari ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian beda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kebalikannya adalah jika tidak beda pendapat, itu adalah kebenaran. Selanjutnya, syarat 3, tidak keluar dari lingkup pendapat para ulama sebelumnya atau bukan pendapat baru. Ketika para ulama mengalami khilaf menjadi 3 pendapat, kaum muslimin generasi setelahnya tidak boleh membuat pendapat yang keempat dengan alasan pertama, mereka telah sepakat bahwa tidak ada pendapat yang keempat. Kedua, kebenaran hanya akan terjadi di salah satu dari 3 pendapat itu. Oleh sebab itu, jika ada pendapat yang keempat, bisa dipastikan tidak sesuai kebenaran. Abul Hasan Al-Asy'ari menuliskan, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin an yakhruja an aqawilis salafi fima ajma'u alaihi. Wa amma ikhtalafu fihi aw fi ta'wilihi li anna al-haqqa la yajuzu an yakhruja an aqawilihim. Ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk membuat pendapat yang keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf, baik dalam hal yang mereka sepakati, dalam hal perbedaan pendapat di antara mereka, atau dalam memahami maknanya, karena kebenaran tidak boleh keluar dari lingkup pendapat para ulama salaf. Risalah Ahli Tsaghr Ijma' ke-49. baik. Kalau ada 3 pendapat ulama masa silam, berarti kita membuat pendapat yang keempat ini sama dengan apa? Keluar dari ijma. Karena mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat. Adanya cuma 3 pendapat. Paham ya? Baik, sebagai contoh, yang paling gampang, kasus sekarang yang sedang viral, dam haji. Mungkin sudah pernah kita singgung ya. Ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan dam haji, dam tamattu. Haji tamattu itu harus bayar fidyah. Sebutannya dam haji. Pendapat yang pertama, disembelih di tanah suci dan dibagikan di tanah suci. Pendapat yang kedua, disembelih di tanah suci dan dibagikan di luar tanah suci. Boleh dibagikan di luar tanah suci. Misalnya dikirim ke Afrika, bahkan juga boleh dikirim ke Indonesia. Pendapat yang ketiga, disembelih di luar tanah suci tapi dibagikan di tanah suci.
Sudah? Hanya 3 pendapat ini. Nah, sekarang baru diusulkan pendapat yang keempat. Ini dari orang Indonesia. Disembelih di Indonesia, dibagikan di Indonesia. Disembelih di tanah air, dibagikan di tanah air. Ini namanya pendapat yang keempat, pendapat baru ya. Baik. Terus kalau kayak gini gimana? Ya, tidak diakui. Adanya cuma 3 ini. Oleh karena itu perlu diwaspadai, bisa jadi haji reguler tahun-tahun berikutnya akan ada pembayaran dam seperti ini. Disembelih di Jakarta, dibagikan di Jakarta. Disembelih di Jogja, dibagikan di Jogja. Tergantung dia dari kloter mana. Dan itu mungkin sangat beresiko bagi keselamatan, keabsahan haji masing-masing jamaah. Karena itu barangkali kita sarankan bagi jamaah sekalian yang ikut reguler, kalau ada program seperti ini dan resmi, nanti damnya bisa dibayarkan di tanah suci, sehingga mungkin dia 2 kali nyembelih. Tapi anggaplah sembelihan yang pertama tadi diniatkan dalam rangka untuk kurban. Karena kurban bisa dilakukan di semua tempat. Yang penting waktunya dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi kalau dam tamattu, waktunya tertentu dan tempatnya juga tertentu. Baik. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah punya satu buku judulnya Risalah ila Ahli Tsaghar. Risalah ila Ahli Tsaghar. Dan di situ beliau sebutkan daftar ijma' ulama ahlu sunnah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah yang itu menjadi titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Walaupun buku ini belum layak untuk diterjemahkan, ini buku untuk konsumsi mereka yang paham tentang bahasa Arab dan ngerti tentang ilmu tersebut. Di situ beliau menyebutkan salah satu di antara poin ijma' adalah wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja an aqawilis salaf. Ulama sepakat tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari daftar pendapat para ulama salaf. Fima ajma'u alaihi wa amma ikhtalafu fihi au fi ta'wili, baik dalam perkara yang mereka sepakati atau dalam perkara yang mereka berbeda pendapat di sana, atau dalam hal untuk mengetahui kebenaran atau dalam memahami makna dari sebuah kebenaran. Li'annal haqqa la yajuzu ay yakhruja an aqawilihim, karena kebenaran tidak boleh keluar dari pendapatnya ulama salaf. Makanya ada satu panduan ya yang diberikan oleh para ulama ketika ada sebuah pendapat, man salafuka fi hadza, siapa pendahulumu dalam masalah ini. Karena kita tidak boleh menyampaikan hal yang baru dalam masalah agama. Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Karena tidak boleh menyampaikan hal yang baru dalam masalah agama. Agama itu sudah final. Masalah hukum agama itu sudah final. Sehingga tidak boleh ada hal yang baru. Oleh karena itu perbedaan sekalipun final di masa silam. Kalau kasus di masa mendatang selalu ada perubahan. Saya ulang ya. Agama itu sudah final dari sisi dalil syar'i tidak mungkin bertambah, satu. Yang kedua, ijma' itu sudah final. Yang ketiga, kalaupun terjadi perbedaan pendapat dalam hukum tertentu yang sudah pernah terjadi di masa silam, itu juga sudah final. Walaupun untuk hukum baru berkaitan dengan kasus-kasus baru, nah bagian inilah yang menjadi ruang lingkup ijtihadnya ulama sekarang. Sehingga kalau misalnya ada pernyataan, Pak, bukankah pintu ijtihad itu tidak pernah ditutup? Iya, betul. Terus kenapa Anda bilang agama ini sudah final? Pintu ijtihad yang masih terbuka adalah pintu ijtihad untuk kasus yang baru.
Sehingga tugas para ulama generasi belakangan ini, mereka beristihad untuk menemukan hukum kasus-kasus yang baru dengan menurunkan dari kasus sebelumnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Para ulama memperingatkan agar kita tidak membuat pendapat dalam masalah agama dalam permasalahan yang tidak didukung oleh keterangan ulama pendahulu. Syekhul Islam mengatakan, wa kullu qaulin yanfaridu bihil mutaakhiru 'anil mutaqaddimina wa lam yasbiqhu ilaihi ahadun minhum fa innahu yakunu khata'un kama qala fa innahu yakunu khata'an kama qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Semua pendapat yang hanya berasal ulama belakangan dan tidak ada ulama pendahulunya yang berpendapat seperti itu, maka itu pendapat yang salah. Sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad bin Hanbal, jangan berbicara tentang suatu masalah sedangkan kamu tidak punya imam yang menjadi panutan dalam masalah tersebut. Majmu' al-Fatawa. Baik, alhamdulillah, cukup jelas ya. Jadi kita tidak boleh membuat pendapat dalam masalah agama dalam permasalahan yang tidak didukung oleh keterangan ulama pendahulu. Jadi kalau nggak ada pendahulunya, kau nggak boleh sendirian di sini, harus ada pendahulunya. Karena tadi ya, kasus yang sudah terjadi di masa silam dan sudah ada keterangan para ulama, berarti itu sudah final. Maka untuk kejadian yang terjadi di masa silam, kamu jangan membuat pernyataan yang baru. Karena membuat pernyataan yang baru seperti ini berarti masuk dalam kategori keluar dari ijma'. Selanjutnya yang kelima. Catatan kelima, perbedaan pendapat bukanlah dalil. Selanjutnya, silakan. Kelima, perbedaan pendapat bukanlah dalil. Selanjutnya kita fokus di lingkup ikhtilaf ijtihadiyah. Apakah ikhtilaf ijtihadiyah bisa dijadikan dalil? Kita mulai dari pembahasan bahwa perbedaan pendapat bukan dalil. Sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan setiap perbedaan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sebagian ulama menegaskan, sikap sebagian orang yang menjadikan khilaf sebagai dalil adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Mari kita simak keterangan Ibnu Abdul Bar. Al-ikhtilafu laisa bihujjatin inda ahadin mimman alimtuhu min fuqaha'il a'sari illa man la basara lahu wa la ma'rifata indahu wa la hujjata fi qawlihi. Ikhtilaf bukan dalil. Menurut ulama dari berbagai generasi yang saya ketahui, alasannya perkataan tersebut merupakan perkataan orang yang tidak memiliki ilmu serta pengetahuan, dan pendapatnya juga tidak bisa dijadikan hujjah jami' bayan al-ilmi. Baik, ikhtilaf bukan dalil, sebaliknya ikhtilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau ikhtilaf butuh dalil? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kau beda pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Dan disyaratkan oleh Allah di situ, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, sadarilah, ketika terjadi perbedaan pendapat, kau punya kewajiban untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis. Karena nanti kau akan menghadap Allah di hari akhir dan kau akan dihisab. Maka tidak ada istilah selagi masih ada perbedaan kita bebas milih untuk mengambil pendapat manapun. Ini kesimpulan yang salah. Seperti apa sih Pak fenomena menjadikan ikhtilaf sebagai dalil? Loh kan masih ada beda pendapat, berarti boleh. Dan
Cukup banyak seperti itu. Ini contoh fenomena menjadikan ikhtilaf sebagai dalil. Tidak hanya orang awam yang bicara seperti itu, bahkan sampai tokoh agama di sekitar kita beralasan yang penting kan masih ada beda pendapat. Sejak kapan beda pendapat jadi dalil? Dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, khilaf. Masya Allah. Setuju gak ini yang kelima? Gak ada Pak, dalil berupa ikhtilaf itu dalil. Sehingga perbedaan pendapat itu bukan dalil. Kau boleh saja ketika ada perbedaan pendapat mengambil salah satu pendapat. Tapi ingat, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan tidak ada istilah kita sebagai orang awam kalau ada perbedaan pendapat boleh milih pendapat apapun. Kalau benar kita dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa ulamanya. Kok enak? Andaikan ini benar, andaikan kaidah ini benar, maka dianjurkan untuk jadi orang awam. Kan dia paling aman. Yang beresiko siapa? Ulama. Sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat dalam urusan agama, kau boleh milih salah satu. Kalau benar kau dapat pahala, kalau untung bisa bagi hasil, kalau rugi enggak nanggung resiko rugi. Ini enak sekali. Kalau seperti ini ada, maka jangan belajar agama, karena kalau kau jadi ulama beresiko. Dan seperti ini cukup ma'ruf di masyarakat. Makanya anggapan-anggapan seperti ini termasuk anggapan yang menyesatkan, sehingga membuat orang jadi menggampangkan ya, meremehkan soal perselisihan, sehingga tidak ada kesadaran kalau nantinya dia akan dihisab oleh Allah jika dia memilih salah satu pendapat yang ada. Makanya kita arahkan, ini ada sekian pendapat, terus Bapak milih salah satu, nanti akan dihisab di akhirat. Wah, saya tidak mau kalau kayak gitu. Terus saya nggak milih juga salah. Harus tetap milih. Karena tidak mungkin Anda tidak milih. Kalau nggak milih berarti dia tidak bergerak. Konsekuensinya dia harus milih. Tolong dong pilihkan. Nah itu taklid. Tapi kalau dia berusaha, saya coba pelajari. Disinilah titik perbedaan antara orang yang rajin dan pemalas. Orang yang masih mau menggunakan akalnya untuk mikir, dan yang hanya nyadong dawuh apa jare Mbah Yai. Dia hanya menerima apa kata gurunya. Nah, bagi mereka yang masih mau menggunakan akalnya untuk berpikir, dia akan baca, oh ulama ini pendapatnya demikian, alasannya seperti ini. Ulama ini pendapatnya demikian, alasannya seperti ini. Saya kayaknya lebih condong yang ini, hadisnya lebih sahih misalnya. Kalau blank sama sekali nggak bisa Pak, ya sudah, tawakkal 'ala Allah. Ketika Anda milih salah satu dengan semangat mencari kebenaran, insya Allah sudah gugur kewajiban. Wallahu a'lam. Selanjutnya, keterangan semisal itu juga ditegaskan Al-Khattabi, walaysa al-ikhtilafu hujjatan wa bayanus sunnati hujjatan 'alal mukhtalifina minal awwalin wal akhirin. Ikhtilaf bukan dalil, akan tetapi penjelasan sunnahlah yang merupakan dalil untuk siapapun yang berbeda pendapat, sejak generasi awal hingga akhir. A'lam al-hadis. Baik, jadi di sini kalau Al-Khattabi menegaskan dalil itu ya penjelasan sunnah. Wa bayanu sunnati hujjatun 'alal mukhtalifin. Penjelasan sunnah itulah yang jadi dalil bagi orang yang beda pendapat. Maka kalau terjadi perbedaan, kau punya dalil apa, kau punya dalil apa, silakan masing-masing alasannya diadu untuk nanti didapatkan kesimpulan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Selanjutnya, seringkali kita mendengar ada orang yang membela pendapatnya yang salah dengan keberadaan khilaf ulama. Misalnya ketika dia diingatkan tentang masalah larangan musik, dia beralasan ini kan masih di ranah khilaf ulama. Para ulama menyebut cara menyimpulkan hukum semacam itu dengan ta'lil hukmi bil khilaf, menjadikan khilaf sebagai alasan dalam penetapan hukum. Nah, seperti ini saya sebutkan contohnya. Ini kan masih di ranah khilaf. Ini kan masih diperdebatkan, masih diperselisihkan. Kan masih ada beda pendapat.
kan. Nah, padahal khilaf bukan dalil. Orang yang dalam posisi tidak aman, dia akan berusaha untuk mencari pengaman. Ketika sudah dalam keadaan tenggelam, ranting pun diambil. Ya, akhirnya malah hanyut. Makanya ketika dia pengen tidak tenggelam, seharusnya berusahalah untuk menyelamatkan diri. Dan ikuti arahan orang yang menyelamatkan diri. Maksudnya apa, Pak? Kalau emang kamu sudah tahu ini salah, ya, dan kau bisa mengukur kira-kira pendapatmu ini bermasalah, berarti sekarang pilihannya kau ikuti arahan orang yang kau yakini dia lebih kuat hujahnya. Di posisi itulah kau akan lebih selamat. Jangan malah narik-narik ranting yang justru kau akan malah hanyut dalam arus yang kuat. Nah, beralasan dengan khilaf, ini disebut oleh para ulama ta'lilul hukmi bil khilaf. Ta'lilul hukmi bil khilaf. Menjadikan khilaf sebagai alasan dalam penetapan hukum. Sekarang kita lihat keterangan Syekhul Islam. Syekhul Islam jelaskan ta'lilul ahkami bil khilafi illatun batilun fil amri nafsihi. Fa innal khilafa laysa minas sifati allati yu'alliqu asy-syari'u bihal ahkama fil amri nafsihi. Fa inna dzalika wasfun hadithun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin yaslukuhu min man lam yakun aliman bil adillati syar'iyyati. Menjadikan khilaf sebagai alasan dalam menetapkan hukum merupakan alasan yang batil dari awal. Karena adanya khilaf bukanlah entitas yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum. Khilaf merupakan kejadian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun metode ini biasanya digunakan oleh orang yang tidak memahami dalil syar'i. Majmu' al-Fatawa. Baik. Jadi adanya perbedaan itu kapan, Pak? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah beliau? Setelah beliau. Mana mungkin sesuatu yang baru ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi dalil? Nah, kurang lebih seperti itulah kesimpulan Syekhul Islam. Ini kan adanya belakangan. Karena adanya belakangan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada, maka yang seperti ini tidak bisa jadi dalil. Sebab dalil itu terbatas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Untuk dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena itu beliau mengatakan, fa innal khilafa laisa minas sifatil lati yu'alliqu syari'u biha al-ahkam. Bahasanya khilaf bukanlah entitas yang Allah jadikan sebagai latar belakang yang bisa mempengaruhi hukum. Sehingga hukum ini, kenapa hukumnya A? Karena ada dalilnya ini. Kenapa hukumnya B? Karena ada dalilnya ini, dan seterusnya. Sebab sesuatu yang baru tidak mungkin dia menjadi dalil sementara itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Taib. Insyaallah kita akan baca satu poin lagi ya. Menyebutkan adanya khilaf tidak sama dengan menjadikan khilaf sebagai dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan buku-buku para ulama yang menyebutkan tentang khilaf, seperti kitab yang ditulis oleh An-Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, atau Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, atau Bada'i'us Shana'i karya Al-Kasani, atau kitab-kitab yang lainnya. Itu kan daftar khilaf di situ. Ada ensiklopedia khilaf. Apakah itu sama dengan menjadikan khilaf sebagai dalil? Insyaallah nanti kita akan baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita beralih ke poin ke-6. Catatan ke-6 tentang fikih ikhtilaf. Tafadhal. Keenam, menyebutkan adanya khilaf tidak sama dengan menggunakan khilaf sebagai dalil. Bagaimana dengan buku-buku para ulama yang menyebutkan perbandingan mazhab atau fikih muqarin, misalnya Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah atau Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Semua literatur ini sangat syarat dengan penyebutan perbedaan pendapat ulama. Baik. Bidayatul Mujtahid ini karya Ibnu Rushd. Ini diantara kelebihannya setelah beliau menyebutkan perbedaan pendapat. Kitab ini tipis ya, cuma 2 jilid, tapi seperti ensiklopedi khilaf. Karena ringkas gitu ya. Pendapat 1, 2, 3 dan memang tidak semuanya ya. Beliau hanya sebutkan beberapa contoh ikhtilaf baik dalam masalah thaharah, salat dan hukum fikih yang lainnya. Setelah disebutkan perbedaan, lalu beliau menyebutkan taklil. Kenapa terjadi perbedaan? Titik perbedaan ini ada di masalah ini. Titik perbedaan ini ada di masalah ini. Itu yang kemudian membuat pembaca seperti diajak untuk memahami latar belakang kenapa terjadi ikhtilaf. Jadi bukan sebatas menghafal adanya perbedaan, tapi latar belakang terjadinya perbedaan. Dan ini yang jadi buku muqarrar ya, kitab yang masuk dalam kurikulum untuk mata kuliah fikih 1, 2, 3 di Universitas Islam Madinah, termasuk juga di Madinah International University. Itu belajarnya pakai Bidayatul Mujtahid. Di mahasiswa dari mulai fikih pertama itu sudah diajak untuk belajar tentang seperti apa memahami taklil dari sebuah perbedaan. Tapi di Madinah International University mata kuliah fikih itu baru diberikan di semester 2 atau semester 3. Sehingga awalnya enggak belajar itu dulu, tapi belajar tentang tarikh syariah, tentang sejarah perjalanan ilmu fikih. Selanjutnya. Jawabannya adalah sebatas menyebutkan realita bukan termasuk berarti mendukung realita. Nabi SAW menyebutkan beberapa realita akhir zaman yang menjadi tanda dekatnya kiamat, seperti banyaknya pembunuhan, zina, transaksi riba, dan sebagainya. Akan tetapi, beliau menyebutkan itu tentu saja bukan untuk mendukungnya. Oleh sebab itu, hadis yang menyebutkan tentang tanda akhir zaman tidak boleh dijadikan dalil untuk mendukung tindakan menyimpang yang terjadi pada akhir zaman. Ada sebagian orang yang seperti itu ya. Jadi, waktu gencarnya gerakan-gerakan anti riba, sebagian di antara yang masih bertahan di dunia riba, mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW. Akan muncul di akhir zaman di mana riba itu tersebar di semua tempat. Sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat min ghubariha, akan tetap terkena debunya riba. Terus dia bilang, ya buat apa kita menghindari riba? Toh kalaupun kita berusaha untuk menghindarinya, tetap akan terkena debunya riba. Jadi biarkan saja praktek riba itu ada, karena tidak mungkin bisa dihindari. Nah, ini kan orang yang salah paham ya. Karena beliau menyebutkan realita itu bukan dalam rangka untuk mendukung realita, tapi beliau sebutkan realita itu tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan bagi umat agar mereka mewaspadai akan hadirnya fenomena seperti itu di akhir zaman. Sama halnya ketika Nabi SAW menyebutkan, wa sataftariku ummati ala 73 firqah.
Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan terjadinya perpecahan? Tidak. Yang beliau sampaikan apa? Beliau hanya menyampaikan realita, bukan mendukung terjadinya realita. Jadi bedakan antara hadis yang menjelaskan tentang adanya realita di akhir zaman dengan hadis yang berisi dukungan untuk terjadinya realita. Beliau tidak memberikan motivasi. Beliau hanya menyebutkan besok akan ada ini, besok akan ada ini, dan seterusnya. Ya walaupun itu tidak mungkin dihindari, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembenar terjadinya fenomena tersebut. Selanjutnya. Demikian pula ketika ulama menyebutkan perbedaan pendapat dalam karya mereka ataupun ceramah mereka, hal itu tidaklah menunjukkan bahwa mereka hendak menjadikan khilaf itu sebagai dalil. Tujuan mereka menyebutkan perbedaan pendapat adalah karena dua hal. Pertama, untuk menjadikan bahwa dalam masalah tersebut untuk memastikan bahwa dalam masalah tersebut belum terjadi ijma atau kesepakatan ulama. Kedua, untuk mengenali pendapat yang lain beserta alasannya, sehingga bisa dilakukan tarjih dalam rangka menentukan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Allah menyebutkan salah satu sifat orang terpuji di surat Az-Zumar, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab." Berikanlah kabar gembira bagi para hamba yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. At-Tabari menjelaskan ayat ini, "Fabashshir ya Muhammad ibadillazina yastami'una al-qawla minal qailin fayattabi'una arsyadahu wa ahdahu wa adallahu ala tauhidillah wal amalu bi ta'atihi wa yatrukuna ma siwa dzalika minal qawli allazi la yadullu ala rasyadin wala yahdi ila sadadin." Berikanlah kabar gembira wahai Muhammad untuk para hambaku yang mendengarkan keterangan dari orang-orang yang bicara lalu dia mengikuti yang paling benar dan paling sesuai dengan ajaran mentauhidkan Allah, yang mengerjakan ketaatan dan dia meninggalkan pendapat lainnya yang tidak mengarah kepada petunjuk dan kebenaran. Tafsir At-Tabari. Salah satu karakter ulul albab yang dipuji di dalam Al-Quran adalah mendengarkan berbagai pendapat, menyimak khilaf terjadi di tengah masyarakat dalam masalah agama, lalu berusaha untuk memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Semoga ini menjawab pertanyaan orang. Kenapa sih harus ada beda pendapat? Wong nabinya sama, Qur'annya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, cara sholatnya sama. Kenapa harus ada beda pendapat? Bikin bingung aja. Kalau kamu gak mau, minggir. Tayyib. Ada orang yang bertanya seperti ini. Kalau babi itu diharamkan, kenapa diciptakan? Kalau babi itu diharamkan, kenapa diciptakan? PR ya. Gimana Pak? Untuk menjadi ujian. Untuk menjadi ujian. Jadi kenapa Allah ciptakan sesuatu yang haram? Padahal itu Allah haramkan. Biar jadi ujian bagi kamu. Sejauh mana kau kuat untuk bertahan dan sabar sehingga kau menghindari yang haram-haram itu. Kalau kemudian ujian itu semuanya nyaman dan tidak ada aneka tantangan, maka tidak bisa dibedakan antara yang serius dan yang tidak serius. Orang melakukan ujian itu kan pasti dikasih apa? Jebakan, tantangan, ada rintangan sebagai cara untuk mengetahui apakah orang ini mau sungguh-sungguh atau tidak. Hal yang sama juga keberadaan beda pendapat. Kalau Anda bertanya, kenapa harus ada beda pendapat? Ini realita yang tidak mungkin Anda hindari. Maka terima realita itu apa adanya. Dan realita ini adalah ujian bagi kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak melihat di antara hambanya, siapa di antara mereka yang berusaha untuk memilih yang paling benar, dan siapa
yang dia lebih mengikuti hawa nafsu sehingga dia mengambil pendapat yang paling nyaman, dan siapa yang tidak peduli sama sekali sehingga dia tidak mau terlibat dalam perbedaan itu, maka dia keluar dari jalur kegiatan belajar mengajar agama. Dia enggak gubris dengan masalah itu. Akhirnya dia tenggelam dalam aneka kemaksiatan. Oleh karena itu pahami bahwasanya keberadaan ikhtilaf ini adalah ujian dari Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.